aja. Lu di belakang banget duduknya. Kan lagi PSBB, Jess. Iya juga sih. Kita nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen tuh tentang Q&A Civic Type R. Oh, yang di Instagram kita taruh? Iya. Pengen dong gue ditanyain. Males ah. Udah. Bopas udah. Masa gue belum? Lu pengen banget ditanyain, Jess? Iyalah, biar eksis kayak kalian. Segitunya pengen banget ditanyain? Pengen banget. Ya udah deh. Ya udah berarti deh, tinggal jalan aja. Udah deh ya. Iya, kita bikin pertanyaan di situ. Oke. Yes. Kasian banget dia pengen ditanyain. Yuk, Q&A CVT Talk Show Honda Civic Type R. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi di CVT Talk Show kali ini bersama gue, Reza Rever, Jason Eka Syarif. Nah, seperti kalian tahu, mobil ini adalah Honda Civic Type R. Yes. Yang kemarin udah di-review sama Jason. Dan itu adalah mobilnya dia sendiri sebenarnya. Ya, dia bos. keren, luar biasa banget ya. Dia Civic loyalis. Seperti kalian tahu, CVT Indonesia itu dulu kita berdua doang yang bikin ya, Jess ya. Ya, Dan pertama kali kita bikin itu kita nge-review mobil kita masing-masing. Ya. Gua nge-review Civic-nya Jason, ya kan? Nge-review Pajero lo. Dan Jason nge-review Pajero gua waktu itu ya. Dan Jason setelah punya Civic Turbo yang waktu itu, dia langsung naik kelas jauh, langsung ke Civic Type R, gila. Tuker tambah, Pak. Civic loyalis banget. Iya, gila. Civic loyalis sih. Loyalis banget. Civic lo jual kan? Iya, di sini kan? tuker tambah buat ini. Gila, luar biasa. Dua mobil, bukan? Dua mobil, sama Ignis ya? Sama Ignis. Ya, tapi tetap nambah kan? Tetap nambah. Tetap nambah lah, ya tetap aja ya, luar biasa banget. Oke. Nih, Jess, langsung kita tanya-tanya aja ya. Tadi kan lu minta ditanya nih. Pengen banget. Pengen banget ditanya. Biar eksis kayak Bang aja. Karena kan tadi karena Audi gue udah pernah tanya ya. Ya. Terus Gopas kemarin Jimmy-nya Gopas udah ditanya. Nah, ini juga pengen ditanya nih. Mau dong, masa gue gak ditanya? Oke. Jadi oke, kita langsung tanya aja. Pertanyaan kalian udah kita kumpulin di Instagram Story dan Instagram Post. Udah kita kumpulin di sini semua yang post ini. Dan kita akan tanyakan langsung sama Jason. Ya. Oke, pertanyaan pertama, Jess. Sip. Dari Hafiz Ahmad Helmi. Oke, kenapa bro. sih Kak Jason ngambil Civic Type R? Kan lebih banyak pilihan yang lain. Oke, Bro Hafiz, kenapa pilih Civic Type R ya? Karena mungkin tadi ya, jadi emang secara historical, emang sebelumnya gue pernah pakai FB kan, FB. Terus kemudian ke FK4, terus puas aja gitu sama Civic dan melihat ini dia udah dimasukkan sama TPM bahkan ya kan, FK8, jadi why not, dan pas pada saat itu ketemu yang lumayan good deal lah. Kebetulan gue ambil ini second ya mobil ini, jadi bukan baru. Bukan yang harganya 1M 67 juta rupiah itu. Bukan. Tapi jadi ambilnya second gitu. Good deal banget ya? Lumayan. Berarti dengan price range segitu, lu sebenarnya ada banyak option sih, Jess. Waktu itu juga nanya ke kita ya, ke tim CVT ya. Lu bener, ada pilihan beberapa kayak AMG. Ada gue sempat CLE 45 gue nanya. CLE 45, bayangin. Dia ada salah satu kepikiran juga buat beli CLE 45 ya. Nah, kemarin kenapa akhirnya memutuskan untuk beli FK8 ya, teman-teman semua, ketimbang CLE 45. Gue mikir sih kayak, pricingnya lebih di bawah ini, second ya, dengan umur yang lebih tua. Oh, itu umurnya kalau nggak salah CLE 45 tahun 2015 kalau nggak salah. Dan harganya lebih generasi sebelumnya. Karena CLE 45 yang sekarang belum masuk Indonesia. Oh iya, masih 35 semua ya, A35 kayak kemarin kita udah review. Bener. Nah, itu gue mikir, beli mobilnya bisa, tapi after sales-nya, servisnya nggak bisa bayar. Mahal. Jadi gue mikir mahal, terkenal kan, lo tau, pajak, mulai dari pajak bener, terus kemudian biaya servis, itu gue nggak bisa bayangin sih, apalagi ini yang udah AMG kan. Iya, ini Honda beda lah. Tetap Honda gitu, walaupun ya 1M orang bilang nggak worth it lah gini, tapi menurut gue semua ini udah terjamin gitu loh, maksudnya udah it's a Honda gitu. Dan udah masuk cara ATPM juga lagi ATPM, ya, jadi nggak usah cari-cari lagi ya. Yes, spare part dan segala macamnya gitu. Jadi alasannya juga emang karena lu Civic loyalis, dan ini kayak ini gue ngeliat lu kayak lu bisa akhirnya beli Civic Type R tuh kayak trofi buat lu gak sih? Sebagai Civic loyalis kayak anjir gue akhirnya bisa apik dari sebuah Civic gitu. Gak ada lagi Civic paling kencang di dunia ya ini. Bahkan FWD pernah menjadi FWD terkencang di Nürburgring. Track yang paling bahaya dan cukup sulit untuk ditaklukkan gitu. Apa sih Green Hell? Apa sih sebenarnya Green Hell? Iya, pokoknya gitu di Jerman something. Ngeri banget ya. Oke, pertanyaan kedua. Dari Randika Dana. Gimana rasanya kalau itu dikira orang Civic turbo biasa?
Oke. Nah, Jess, kan seperti tadi gue bilang, Yeah. kan kenapa sih mau beli Civic harga yang katanya 1-1 M? Toh bentuknya mirip-mirip gitu loh, Jess. Maksud gue, ya kayak orang ngemodif, sorry to say, kayak ngemodif alay gitu. Mesti kan bisa aja. Yang racer gitu kan modif. Pegang-pegang variasi gitu kan. Iya, banyak banget udah. Kenapa udah Jess? profile. Gimana rasanya kalau itu dikira Civic? Kesannya ya? Jujur sih gue nggak peduli ya. Jujur gue nggak peduli. Jadi yang penting enjoyment atau excitement lu sendiri pada saat lu di kabin, di driving seat. Itu bener-bener kepuasan sendiri. Jadi gue nggak peduli apa kata orang ya. Benar, jadi ya mau bilang ini Civic modifan gitu kan. Buat mereka apalagi yang mungkin kaum hawa ya kan melihat mobil ini apaan sih. Ini by the way pengalaman pribadi juga gitu. Jadi kayak nyokap sama kakak cewek gue tuh ngeliat mobilnya apa sih bedanya sama Civic yang sebelumnya gitu loh. Kayak mobil ini biasa banget kayak Civic yang apa bedanya sama yang kemarin gitu kan. Iya, jadi kan gitu. dikasih mobil dari kakak sama nyokap lu juga nanya ya. Nanya, lu ngapain sih kenapa beli mobil ini harganya hampir 2 kali lipat gitu loh. Jadi itu sih. Jadi apalagi ya buat mungkin teman-teman yang tahu sih apa namanya car enthusiast pasti paham. Jadi ya gue seneng sih kayak diskusi sama teman-teman yang bisa sesama car enthusiast juga gitu. Nah itu sih excitement di situ. Jadi kalau gue dianggap kayak Civic biasa, mobil Civic biasa, lu nggak peduli ya? Nggak peduli. Santai aja. Santai aja. Oke, pertanyaan ketiga itu adalah dari Nuro Fikariari Armansyah. Nah, gimana komentar Ban Jason kalau lihat Civic hatchback dipasang aksesoris Type R? Kerenkah atau justru racer banget? Ini lanjutin yang tadi ya? Iya, lanjutin tadi. Gimana kayak misalnya ada orang punya Civic biasa terus di racer dibikin Type R, Type R-an gitu kan? dimodif gitu ya. Karena kan bentuknya sebenarnya overall mirip. Benar. Ya kan? Jadi orang dari luar yang nggak akan car enthusiast bisa ketipu sih. Nah, kayak kemarin sebenarnya kita sempat bikin video sama bareng sama Laknas, tapi mungkin belum tayang di Laknas. Bentar lagi. Udah tayang kita akan taruh di linknya di bawah sini ya. Dia membandingkan Civic yang dimodif jadi Civic Type R dan dengan Type R-nya aja langsung. Nah, tapi kerennya yang kemarin Civic modifan itu nggak cuman tampilannya aja, tapi dia juga engine sampai up to 250 horsepower. Iya, engine-nya juga bener-bener itu niat banget. Dia niat. Dia sampai mesinnya juga nggak cuma kosmetik ya? Yes, nggak cuma kosmetik aja. Nah, gimana komentar lu sama yang alay-alay gitu? Racer atau oke aja gitu? Kalau kesan gue ya, kalau kata Young Lek lagunya, oh aja ya kan? Jadi gue, jujur gue alay. Oh aja ya kan, gitu kan. Jadi kayak cukup tahu aja. Cukup tahu aja gitu ya. Ya gue juga nggak. Berarti orangnya modif Civic dari Civic biasa ke Civic Type R. Oh gitu. Ya aja ya kan. Jadi gue gitu sih ngeliatnya. Jadi yang mungkin gue juga sempet punya ide seperti itu gitu aja. Mau nambah spoiler segala macam, jadi wajar. Jadi berawal dari ide alay, akhirnya ternyata duitnya kelebihan, jadi beli beneran. Oh gitu ya, jadi gue alay sebelumnya udah. Ya syukur alhamdulillah ada rezeki. Luar biasa. Jadi menurut lo, ya aja ya kan? Oh aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Kita tanya, nih pertanyaan keempat nih, dari yang tadi kita bahas ya. Laknats. Apa fungsi hood scoop di kap mesin Type R sih? Mohon pencerahannya. Ini dari Bang Laknats. Dia Laknats nih? Nih. Pertanyaannya. Oke. Perbedaan apa aja nih, guys? Hood scoop-nya ya? Jadi kalau yang kita tahu tuh hood scoop kan untuk fungsi utamanya untuk mendinginkan engine bay. Engine bay. Jadi mengalirkan udara ke engine bay supaya nggak menghindari overheat lah ya. Tapi setelah gue baca juga, ternyata pas buka kap mesin ya, ini kok kayak ada plat aluminium kayak gini ya. Iya, kayak nutupin gitu ya. Iya, bener. Jadi gue baca-baca dong, ini fungsinya buat apa sih? Jadi yang pertama aja, itu tuh untuk jadi dari engineering Honda, itu fungsinya untuk downforce juga aja. Teman-teman. Gitu. Jadi udara masuk, jadi menekan ke bawah gitu. Jadi supaya mobil tetap stabil di kecepatan tinggi. Gitu. Jadi ngaruh juga untuk downforce. Bener. Jadi angin masuk terus untuk menekan ke bawah gitu. Kemarin sempet gue kira bahkan ini kayak nggak ada gunanya karena terlalu kecil kan. Kecil banget dan, gitu. Dengan mesin turbonya yang cukup gede loh, 2000 cc, punya tenaga 306 horsepower, itu kan gede berarti kan tandanya. Di bore up-nya tuh gede banget. Jadi sebenarnya butuh pendinginan besar. Tapi sebenarnya udah cukup bisa didinginkan dari grill yang udah grillnya langsung ke intake manifold nih. Ini langsung engine manifold semua. Masuk di sini pun ya. Jadi sebenarnya udah cukup didinginkan dari situ, nggak perlu lagi engine scoop ini. Ternyata ada fungsi lain, downforce ya. Yes, downforce satu. Dan yang paling menarik adalah yang tadi plat aluminium di dalam. Nah, pas kita buka kap mesin, itu tuh tujuannya untuk mengalirkan air aja. Kalau misalnya ini nanti hujan deras gitu kan, biasanya air masuk lewat hood scoop ini. Dia tuh ngalirin supaya airnya itu nggak masuk ke
engine bay iya, gitu. Jadi dia ngalihin ke menarik. samping. Menarik, gitu. menarik. Itu sih menariknya lucu sih gitu. Jadi ada Unik sih, gunanya. unik. Ada gunanya. Ya, lock pot, ada gunanya pot. Yes. Jangan tanya-tanya yang mencurigakan gitu ya. Ini ngetes nih. Ngetes ini ya? kayak ngetes. Sebenarnya dia udah tahu, pasti udah tahu, yakin gue. Thank you, Bang. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ezra Wibisono. Dia nanya, apakah ada perbedaan kualitas interior antara Civic Turbo dan juga Civic Type R? Oke. Yuk, kita langsung lihat aja ke dalam. Langsung aja ke dalam. Yuk. Oke, sekarang kita udah di Iya. dalam ya, Jess. Kita mau bahas Yap. interiornya, perbedaannya apa aja sama Honda Civic biasa dengan Honda Civic Type R. Nah. Oke. Oke. Apa aja, Jess? Oke, pertama gue mau ngomongin perbedaannya dulu kali aja ya. Nah, perbedaan ini dari pemakaian bahan ini. Nah, kalau di door trim di depan, sama di depan sih, di depan ini udah pakai Alcantara gitu, Alcantara kayak ya? sweat gitu. Bagus ya. Dibandingkan kalau misalkan yang FK4 itu kan leather ya, leather. Biasa ya. Ya itu tuh tipe yang Bagus E. juga sih. Itu tipe tertinggi. Sekarang udah nggak ada lagi, sekarang RS doang. RS bener, itu kan udah pakai leather. Nah, terus kemudian ya paling ini sih aksen-aksen karbon, Ini nggak asli ya, kalau karbon ya doang. plastik gitulah. Terus kemudian lining merahnya nih, beda di sini nih, Iya, gitu iya. sih. Bagus sih. Iya, Ini detail-detail ini bagus sih. Ini Benar. bagus banget dengan permainan ini ya. iya. Nah, Jadi tapi ada yang disayangin sih, Jess, pas gue duduk di belakang tadi, ternyata kok yang belakang malah jadi ini, jadi bahannya malah jadi fabric. Nah, itu dia disayangkan. Iya. Bener juga. Kalau yang RS kan semua full leather gitu ya. Ini kenapa nggak sweat juga gitu ya sampai ke belakang? Kan kayaknya lebih sporty dan lebih nyaman juga gitu ya. Ya, gue juga nggak tahu sih kenapa pertimbangannya ya buat. Iya, sayang banget ya, mungkin reduce cost ya. Karena Iya, memang sebenarnya di luar negeri, di Inggrisnya sendiri, pabrik dari si Honda Civic Type R ini di Swindon di Inggris, itu dia perbedaan harga Honda Civic Type R dan Honda Civic normal itu cuma $20.000 kalau nggak salah, atau Sekitar 300 300 jutaan ya. Sedangkan di sini 500 juta lebih. Berarti 2 kali lipat lebih ya. Honda Civic biasa itu 499, Honda Civic Type R 1 miliar 67 juta. Berarti 500 juta lebih dikit ya. Iya, dua Berarti kali lipat lebih. jauh. Jadi memang di sini kayak seakan-akan mobil 2 kali twice the car gitu. Twice the price. Twice the car karena twice the price kan. Iya. Jadi kita jadi expect more. Bener. Nah, padahal di luar negeri sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak twice the car sebenarnya ya. kalau luar Bener. negeri. Jadi dapat kualitas yang sama dengan harga yang nggak sampai 2 kali lipat, cuma beda tadi ya 300 Nah, juta ya makanya oke di sana- lah gitu. Makanya di sana sangat dicintai banget mobil ini. Iya. Di sini orang-orang agak kesulitan untuk beli gitu loh. Karena harganya- melihat ya orang Indonesia juga mentingin banget ya features Iya. wise dan secara gengsinya kalau udah beli gengsi. 1M mending sekalian beli Alphard misalnya. Ya, 1M. Terus juga misalnya mending beli Atau nambah Mercy. sedikit kayak tadi yang lu udah review Ya, AMG A35 yang lebih terasa spesial ya. Benar. Karena perbedaan AMG A35 sama A kelas biasa aja nggak nyampe 2 kali lipat, Jess, ya kan? Gitu sih. Gitu sih. Nah, paling ya itu sih perbedaannya di sini ya. Dan Jadi juga untuk ini palingnya kualitas- perbedaannya yang biasa, Ya, pasti yang ya, nggak brand mungkin type ada di Honda biasa atau Honda Civic biasa ya. Nih, badge Nih, ini ya. platnya nih, plakatnya ini Plakatnya bener-bener bener-bener di cuma embed baut gitu, ya. di baut nih bener-bener ini dan ada nomor seriesnya ya, Jess. Bener. Dari Swindonnya langsung, dari pabriknya langsung. Jadi eksklusivitinya kerasa lah di sini. Lo beli mobil ya 1M ya dapat juga lah ini gitu. Lo duduk sini, lo akan kerasa ini bukan main-main, ini Honda Civic Type R gitu. Benar. Dan juga ini Jess, kursi ya, penggunaan Kursinya bener, ini bucket seat, ini full bucket seat ya, fully bucket full seat. bucket seat, dan ini dari specially made buat Type R dan ada emboss Type Embossnya. R. Dan tapi ada kurangannya, Jess. Iya itu dia. Dia malah justru nggak ada pengaturan secara Elektris. Nah, mungkin hilang. ya, jadi mungkin ininya ini kali aja. Mungkin karena ini terlalu berat. Jadi kalau misalkan elektris itu nggak bisa ngangkat kali ya. Mungkin engineering Honda juga Atau memperhatikan mungkin itu. memang ya balik lagi cost, karena di luar negeri sebenarnya Ya. harganya nggak jauh. Tapi di Indonesia harganya jauh gitu loh, guys. Sebenarnya soalnya kalau melihat AMG A35 itu pakai dia elektris. bucket seat Full. masih, tapi tetap pengaturannya elektris dan ada 3 memory seat lagi. Hmm. Jadi sebenarnya bisa aja, itu masalah cost sih kalau gue. Cost lagi cut cost lagi ya, efisiensi. Mungkin nanti takutnya jadi kalau di luar negeri harganya jadi jauh, tapi memang kalau di Indonesia mau nggak mau pasti akan jauh.
Itu dia. Karena diambil dari Swindon jauh ya. Iya, Importnya bener. mungkin ya tinggi kali ya. Ya, gitu sih. Betul, Dan yang paling membedakan juga nuansa merahnya sih, Ja. Jadi sporty banget liningnya, seatsnya, terus setirnya juga kemudian ini leathernya warna merah dan flat bottom nih. Iya, flat bottom. flat bottom. Penggunaan head unitnya juga, Jess. Head unitnya juga Integrated ya. Dia integrated, nggak aftermarket kayak Civic Hatchback RS Iya, gitu. dan juga ini apa MID. Clusternya ini udah fully digital ya, Full jadi digital, semua bagus banget. lengkap banget. Sebenarnya informasinya. Honda Civic itu juga dijual di luar negeri dengan yang digital ini. Tapi di Thailand aja ya, Jay, udah pakai Udah, full digital ya. makanya. Kita yang facelift pun ternyata belum dapat juga. Kalau feeling gua untuk membuat yang Type R ini semakin spesial. Ya, jadi orang mengeluarkan willing to spend 1 miliar tuh kayaknya, wah gue spesial kok ininya ini. Padahal nggak tahu aja di luar sana sih. Sebenarnya itu biasa aja. Biasa aja gitu. Apalagi ya, Jess, paling Ya, mostly ini. oh Auto iya, dimming. untuk Dia spion tengahnya ini auto sudah auto dimming. dimming. Karena di yang Honda Civic RS pun belum. masih cetek Iya, mundur gitu ya. Gitu. Dan penggunaan kamera ya di kiri dan kamera bisa di tampil kiri, di sini. bener. Jadi ketika lu kasih sen kiri dia otomatis ada kayak Iya. blind spot monitoring gitu lah ya. Gitu. Nah, udah dijawab ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan, justru malah Sedikit perbedaan. kayak ada kursi yang nggak elektrik di sini. Benar. Justru malah bahan di door trim belakang malah fabric. Fabric, bener. Walaupun yang depan Alcantara, tapi belakang Alcantara, jadi fabric. belakang fabric, bener. Nah, Walaupun secara ini sih kurang lebih sama ya bahan pemilihan plastiknya, soft touch-nya itu bagian sama persis. Desain mirip banget. Desain persis sama. Gitu. Oke. Sekarang ada pertanyaan perbandingan lagi dari dari Eko ATC. Dia nanya oil life-nya pendek kayak Civic Turbo reguler nggak ya? Kan banyak tuh di forum-forum Civic Yap. Turbo yang lo punya tuh kemarin tuh emang banyak banget yang komen karena katanya Boros banyak. oli. Iya, oli Iya, boros. oli boros. Oil life-nya cepet gitu. Mhm. Nah, lu gimana nih? Oke, kalau mobil ini sih kurang lebih gue bisa bilang sama sih. Sama. Jadi dia kan ada oil life indicator-nya juga. Jadi pada saat gue ambil itu, ini di kilometernya 7.000, udah 7.000. 7.000. Nah sekarang itu udah 10.000 kilometernya. Jadi Dan 1.500 lagi ya? ya, dan sisa oil life-nya itu sekitar 1.500. Jadi kalau kita berdasarkan oil life indicator, itu kurang lebih sama, sekitar 4.000 lah, 4.000 kilo. Itu udah berarti- lu harus ganti oli. Ya berarti memang boros ya diakuin. Memang ya? boros, kurang lebih sama lah sama yang FK4. Diakuin sama ya. Padahal kirain ini buatan dari Inggris, ini kan buatan Inggris ya? Inggris, Swindon bener, ya? Swindon. Nah, padahal kirain lebih nggak boros atau gimana ya, udah diperbaiki, ternyata memang sama ya. Kurang lebih sama aja. Generasi Yes. FK ini memang punya masalah yang sama. Ya, di oil life-nya. Oil life-nya ya. Bener. Jadi sama, terjawab. Oke, juga ini ada pertanyaan lagi, tadi kan kita bahas masalah pajak tadi lu bilang ya. pajak. Pajaknya CLA lebih mahal. Nah, gimana dengan pajaknya si mobil 1M ini? Oke. Lu berapa nih pajaknya mobil ini? Pajaknya itu di angka 15 juta rupiah. 15? Yes, Wow. 12 juta per tahun. Jadi Wow. dan kebetulan pemilik sebelum ini atas nama PT. Oh, Jadi ini belum- atas nama PT loh. PT ya? Jadi belum perseorangan, belum kena nanti kena pajak progresif lagi, Iya. tambah-tambah lagi. Lu ada rencana buat balik nama? Rencana sih, Ja. Oh, gitu. kapan Karena tuh? Within kalau 4 kali lihat setahun baru ini gue baru balik nama lah. Dan di tanggal melihat berapa ini kan Desember ini ya? Desember. Dan gue mau ganti U-nya ini sih, Ja. Gak apa-apa, cocok sama casing lu. Gitu ya. Tinggal Kok masih kan tinggal di utara, gak apa-apa. Oh, cocok ya? Padahal Cocok tinggal ya? di selatan. Asik. Casing doang nih. Cocok ya, cocok. Nah, gimana rasanya bawa mobil 1M buat harian tuh, Jess? Takut-takut dicuri nggak sih? Terus kan ini stunning banget nih, maksudnya kelihatan gitu. Flashy sih warnanya ya, flashy. Spoilernya, lagi zaman sekarang kan curanmor spion gitu misalnya. Spionnya kan ada kamera. Iya, tuh. lagi hits banget sekarang ya. Iya kan, terus spoilernya tuh gimana diambil kayak apa sarfin antenanya kayak diambil. Oh iya, Gimana? bener sih. Lo takut gak sih? Was-was atau gimana nggak gitu sih? ya? Atau sama ditakut dibaret atau misalnya disenggol motor. Ini mobil kesayangan lo nih. Iya. Ya gue tau Jason saking sayangnya sama mobil. Kalau lagi hujan dia nggak mau ngeluarin mobil ini. Kita mau San Mori waktu itu. Dia San Mori udah gue ngumpul di Pondok Indah dekat rumah dia Pondok Indah. Terus aduh hujan dia agak mikir. Ini bahkan masih mendung ya, belum hujan. Iya, Jadi gue dia udah ada takut banget ya hari ini. Makanya kan dia takut banget. Lu gimana nih? Takut nggak lu disempet? Lagi mobil motor-motor di Jakarta kalau sebelum PSBB itu kan ngeri. Ya tahu sendiri lah gimana ya pengemudinya kayak manuvernya canggih banget gitu ya. Kan, jadi lu takut. Jujur sih agak was-was gitu ya. Sebenarnya
untuk semua mobil sih, untuk semua mobil gue sih, Ja. Karena ya seperti yang lo bilang tadi ya, gue cukup orangnya sayang sama mobil gue gitu kalau ya. beli barang bekas Jason, gue jamin Terjamin. recommended. Oke, bagi kalian yang mau nyari speaker boleh nih. Aku jadi Speaker, jualan. headset, jam, Tomika, baik banget ya, Iya. cewek lah. Bekas lu Ya. udah dirawat orangnya ya? Oke, anyway, jujur sih gue was-was. Tapi di sini gue selalu setiap kali gue bawa ini, bawa mobil apapun itu, gue selalu bijak-bijak sih. Maksudnya mau ke tempat mana, gue mikir kalau misalnya mau tempatnya agak kurang, decent misalkan ke daerah protokol gitu ya, Sudirman, it's okay. Terus kemudian misalnya jalannya, gue mikir, oh nih mau ke jalan yang agak-agak rusak gitu, gue gak akan bawa ini sih gitu. Tapi ya gue akan berhati-hati banget kalau terpaksa misalkan bawa ini. Jadi misalkan nih berhenti nih sampai kayak segini ya sih, don't judge ya. Jadi kalau misalkan berhenti nih lampu merah, gue tuh nggak mau ngasih jalan yang nanggung. Jadi jalur buat si pesepeda motor, either gue kasih atau enggak sekalian. Oh, daripada dikasih nanti dia nanggung-nanggung gitu, nanggung-nanggung bak gitu. Jadi gue either gue pepet banget sama depan gue, atau gue kiri banget atau kanan banget. Jadi lebih kayak gitu sih. Lebih extra care ya. Lebih extra care, bener. Jadi setiap kali berhenti, gue selalu lihat spion kanan kiri udah pas belum. Segitunya sih. Iya, dia emang gitu. kalau sama mobil sama barang segitu ya. Dan kalian lihat juga sendiri Civic dia yang sebelumnya kita juga buat Q&A kan di wrap juga tuh. Nah, dia karena lebih dipakai untuk lebih harian ya, lebih sering ya, jadi lebih di wrap. Nah, kalau ini dibiarkan pakai warna championship white-nya. Championship white kan Civic Type R championship color-nya dia lah gitu. Champion color. Jaga banget nih. Nah, oke, ada pertanyaan sekarang dari Calvin Tionardo, karena lu pakai tiap hari kan? Yap. Konsumsi BBM-nya gimana, Jas? Konsumsi BBM-nya ya? Oke, dengan tadi pemakaian 2 sampai 3 kali seminggu aja ya. Lu pakai bensinnya apa? Terus kira-kira habis duitnya berapa? Oke, bensinnya gue isi Pertamax Turbo. Jadi Okta 98 ya, kami suka turbo. Nah, terus kemudian isinya itu biasanya bisa 2 minggu sekali lah aja. 2 minggu jadi sekali full tank nih. Full tank tuh habis sekitar 400.000. Ini by the way tankinya nggak terlalu gede ya. Sama kayak Civic biasa. Civic biasa lah ya. Jadi sekitar 40 liter lah, 40 literan gitu. Jadi nggak gitu gede. Jadi kalau full tank itu 400.000 dengan Pertamax Turbo. Dan isinya itu kalau gue pakai 3 kali gitu ya seminggu, itu macet-macetan udah termasuk itu ya itu tadi. Jadi kurang lebih sih kalau di pencatatan kita ya itu sehari-hari gue itu 1:7 sampai 1:8 aja. Kombinasi itu udah macet. Ya macet tuh lumayan lah. Udah habis itu pas gitu lancar kakinya nggak disekolahin. Nggak disekolahin juga, bener. Jadi ya cepet boros. Nggak bijak. Boros juga gitu. Mau macet mau nggak boros juga gitu. Jadi ya mau gimana? Lancar, boros. Mau macet boros. Boros juga. Karena begitu macet terus pas agak legaan dikit lu gas atau gas. Ini mau PSBB tetap boros juga. Nggak ada hemat-hematnya. Jadi kurang lebih 1,7 1,8 rata-rata. 1,8 lah bisa dapat. Jadi memang kalau irit-iritan yang untuk pakai harian orang yang biasa ya kita hari-hari bukan buat dites. Pasti jadi jauh lebih boros karena ya tergantung dari karakter masing-masing ya. Karakter juga. Dan lu punya mobil performanya setinggi ini, masa nggak dimanfaatkan gitu, Jas? Bener. Iya kan, lu punya mobil segede, harusnya bensin udah bukan jadi masalah buat lo ya kan? Iya benar. Jadi 1,7 1:8 ya, mau dibilang hemat juga enggak, boros. Ya untuk mobil nowadays memang agak termasuk boros. Boros. Cuma untuk sebuah hot hatch gitu ya. Dengan lu macet-macetan Jakarta dan lu orangnya juga emang suka agak ngebut dikit. Ya, nakal gitu kakinya kan. Jadi ya gitu lah. Oke. Ini lu udah punya Civic Type R ini dari kapan, Jas? Oke, Civic Type R ini baru sih ambil kemarin tuh di bulan November tahun lalu, 2019. November berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 6 bulan ya? 6 bulan, udah setengah tahun. Udah setengah tahun lumayan lah ya. Setengah tahun. Tapi ini nicknya 2017 ya, guys. Jadi ambil second kan pada situ. Ya. Gitu. Oke. Kilometernya tadi sekarang udah 10.000. 10.000. Berarti selama punya Civic Type R perawatannya gimana? Diberes? Apa di bengkel luar racing gitu misalnya? Terus kalau misalnya diberes pun ketersediaan spare part seperti apa aja? Jujur sih gue belum sempat servis ya. Jadi kan memang gue ngikutin oil life indicator-nya juga dan memang masih bisa lah gitu ya. Jadi ini kan baru jalan sekitar 3.000 km berarti kan gitu. Jadi untuk sejauh ini sih gue belum pernah servis. Tapi kalau gue ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman R Club juga, terus juga user sebelumnya,
mereka itu servisnya biasanya bisa diberes juga, bisa juga di bengkel non resmi juga. Gitu. Dan untuk ketersediaan spare partnya kalau yang berhubungan dengan yang major ya, jadi kayak di engine, electrical itu import sih. Jadi mesti pesan gitu. Jadi memang ya kalau engine, karena engine-nya beda sama Civic yang Civic ada di Indonesia bener. Ya. Yang memang buatan Thailand ya. Thailand, bener. Tapi kalau common parts kayak misalkan karet-karet atau misalkan lampu bolam. Bisa lampu bolam. Iya, ini sama persis. LED sama persis. Ini fog lamp-nya mungkin sama bisa ya. Bener. Jadi ya itu tersedia lah harusnya ya diberes ya. Udah siap gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Jess, bonus nih. Tadi kan seperti lo bilang, mobil di Indonesia nggak semuanya, orang di Indonesia nggak semuanya ngerti bedain Type R sama Civic biasa ya. Nah, kalian kalau bawa harian nih, lebih memancing mata mana nih? Kaum Hawa apa kaum Adam nih kalau bawanya? Oh, pastinya kaum Adam. Nanti yang naik ke mobil lu batangan aja. Batangan semua aja. Ya lu ini. Makanya gue kan CVT semua. Begitu dia beli, kerjaan gue ke rumah dia mulu nih. Iya. Mana ada cewek yang datang, Bang? Mau dong nyobain mobilnya? Malah tutup ya. Iya. Intinya sih kaum Hawa tuh melihat ya, mungkin ya, jadi melihat ini ya tetap Honda gitu ya. Iya. Mungkin karena memang kaum Hawa mostly bukan car enthusiast ya, Jess. Car enthusiast juga, benar. Memang kalau memang ada perempuan yang car enthusiast seperti Diandra Gautama pasti ngerti lah. Oh, ngerti. Pasti gue Mbak Diandra mungkin ya. Saya ya udah beristri. Oh iya, oke. Oke. Dan tapi mungkin kalau misalnya yang car enthusiast biasa melihat ini, wah bakal keren. Dan mostly itu adalah laki-laki, Jess. Laki-laki, bener. Dan ada juga sih mungkin yang kaum pria gitu ya, yang bukan car enthusiast juga melihat hal yang sama mungkin ya. Kayak Civic juga, apaan sih biasa gitu, kayak mobil Civic, mobil modifan, udah gitu. Kayak Civic modifan. Banyak kok, kemarin kita sempat banyak dapet DM, itu Civic apa Bang? Itu Civic apa? Emang bedanya apa gitu? Itu dia. Masih ada banyak juga. Jadi nggak semua orang laki-laki juga paham, nggak semua perempuan juga nggak paham. Jadi jawabannya adalah yang tertarik ngerti dan tertarik sama ini pasti memang yang lebih car enthusiast. Car enthusiast. Dan memang car enthusiast itu most likely adalah kaum pria. Adam gitu. Jadi ya Jason sekarang banyak kaum pria yang tertarik sama Jason ya. Ya, oke, kita tadi udah jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kita kumpulin dari Instagram Story dan juga Instagram Post. Thank you banget ya Jess, sudah jawab-jawab pertanyaan sama-sama kita. Aja, ya. Dan seru banget ya, ternyata memang memiliki mobil ini tuh nggak biasa. Karena memang mobilnya juga nggak biasa. Dan jadi selesai juga series mobil-mobil dari reviewer CVT ya, mulai dari gua. Dengan peruntukannya masing-masing beda-beda semua ya, Jess? Yes. Kalau gue pilih Audi untuk mungkin ke premium ya. Premium, kenyamanan. Benar. Si Gopas beli Jimny untuk klasiknya dan juga nilai historisnya, dan off-road capability-nya. Benar. Dan Jason beli ini adalah kayak beli rasa sportinya, performance. Dan juga trofi untuk dia. Ya, jadi kalau gue boleh wrap up dikit nih, Jak. Jadi kesan gue pakai owning experience dari mobil ini salah satu sports car yang ini pertama kali gue pakai punya sports car sih, jujur. Jadi rasanya tuh apa ya, ini sports car yang bisa dibilang juga nggak sports car banget gitu. Karena apa? Ini masih nyaman banget untuk lu buat daily driving. Apalagi ketika kalian masukin ke comfort mode gitu. Di mode berkendara comfort itu nyaman banget. Dan juga seperti review kita sebelumnya aja ya di CVT Indonesia, buat kalian yang belum nonton silahkan nonton. Jadi ini secara practicality, ruang bagasinya semua tuh kayak Civic hatchback yang turbo. Biasa. Jadi FK4 gitu. Punya 306 horsepower dengan 400 Nm dan harganya mobilnya udah juga nggak murah. Tapi lu masih bisa bawa belanjaan ya. Bener, groceries, apalagi di masa-masa kayak gini ya PSBB ini masih oke gitu, masih mumpuni gitu. Bisa bawa orang juga 5 keluarga. Bener, 5 orang. Full masih oke banget. Ya, itu aja sih gitu. Overall gua nggak nyesel, jadi dengan belinya waktu itu second. Mungkin kalau gue beli 1M gue mungkin mikir-mikir ya, gitu. Tapi beli second bargain banget sih, bargain, benar ya. 200 juta lebih murah udah. 800 juta tuh lumayan sih untuk sebuah mobil ini gitu. Oke. Dan terima kasih sudah nonton CVT kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lombang notifikasinya. Dipencet biar langsung dapat notifikasi ketika kita ada video. Jangan lupa share video ini ya ke teman-teman lo. Siapa tahu kita bisa menjadi referensi buat kalian semua. Betul. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia buat tahu info otomotif dan juga behind the scenes selama kami syuting. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, satu lagi. Tertarik dengan jam yang kami pakai? Nih, kalian bisa kunjungi kondotiwatch.com dan gunakan
kode CVT15 dapat diskon 15% buat jam-jam keren ini. Oke? Yes, keren banget nih. Ini Keren banget. minimalis nih kalau punya gue aja. Minimalis ya. Kalau Iya. gue yang seperti semi mewah-mewah gitu ya. Mewah, bener. Oke, thank you banget udah menonton. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Stay tune terus.